Halo teman-teman, selamat datang di Sekolah Minggu GKI Citra Garden. Mari siapkan hati untuk beribadah kepada Tuhan ya. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Halo Brave Kids, wah senang sekali kita bisa berjumpa kembali di hari Minggu ini setelah kita minggu yang lalu memperingati hari kematian Tuhan Yesus dan tentunya juga hari kebangkitan Tuhan kita. Nah anak-anak, Lause Malvian berharap terus setiap minggu mengingatkan, ayo kamu yang bisa datang ke gereja ya. Nah sekarang siapa nih yang sudah siap untuk sama-sama beribadah kepada Tuhan di hari ini? Tentunya anak-anak yang saat ini mungkin tidak bisa ke gereja, yang ada di rumah sudah siap untuk beribadah kepada Tuhan. Karena itu yuk kita akan mempersiapkan hati kita akan naikkan pujian Selamat Pagi Tuhan bersama dengan Lause Yunia dan Lause Beatrix. Kita nyanyi sama-sama ya. Selamat pagi Tuhan, ku ucap terima kasih. Tuhan telah peliharakan kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Selamat pagi Tuhan, ku ucap terima kasih. Tuhan telah peliharakan kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Selamat pagi Tuhan, ku ucap terima kasih. Tuhan telah peliharakan kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Wah, kita tadi semua sudah menyapa Tuhan. Selamat pagi Tuhan. Semua udah menaikkan pujian yang sangat indah. Bersyukur untuk hari yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Nah karena itu yuk sebelum kita lanjutkan puji-pujian kita. Lipat tangan, tutup mata. Kita akan berdoa bersama ya. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur karena hari ini kami boleh diberi kesempatan kembali untuk beribadah kepada Tuhan. Kami rindu, hati dan pikiran kami sungguh tertuju kepada Tuhan. Kami memuji Tuhan dengan sukacita bersama dengan lause-lause. Kami sungguh bersyukur karena kami masih juga dipelihara oleh Tuhan hingga pada saat ini. Karena itu kami mau serahkan ibadah kami dari awal hingga selesai. Tuhan Yesus berkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, kita bersyukur ya kalau kita punya Tuhan yang kasihnya itu begitu indah dan tidak ada bandingannya. Kita lihat ya, banyak orang yang bilang mengasihi kita, tapi kadang-kadang orang-orang itu bisa jadi tidak suka kepada kita ketika mungkin kita melakukan kesalahan. Tapi berbeda dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Sekalipun mungkin kita melakukan kesalahan, tetapi Dia tetap mengasihi kita. Apalagi ketika kita kembali datang kepadanya, meminta pengampunan dari Tuhan, Tuhan pasti akan mengampuni kita. Karena itu kita bersyukur untuk kasih Yesus indah, indah, indah dan sangat indah. Yuk bersama dengan Lause Malvian dan Lause Yunia, kita bersyukur untuk kasih Yesus yang sangat indah dalam kehidupan kita. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih
Yesus. Indah-indah, oh indah. Betul ya. Karena itu anak-anak, kita tetap akan bersuka cita, kita akan tetap memuji Tuhan. Karena apa? Karena kasih Yesus itu bukan hanya indah, tapi wah, setinggi-tingginya langit, begitulah lebih tinggi lagi kasih Tuhan dalam kehidupan kita ya. Karena itu yuk, kamu bangkit berdiri sama-sama, kita pakai gerakannya, kita naikkan pujian tinggi-tingginya langit ya. Lebih tinggi kasih Yesusku, bersama dengan siapa? Lause Yunia dan Lause Len-Len. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. 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 Mengalahkan segalanya. Nah, anak-anak, kita sudah bersuka cita bersama-sama untuk merasakan betapa kasih Tuhan itu luar biasa. Sekarang tiba waktu tentunya bagi kita dengan hati yang bergembira, dengan hati yang bersyukur, kita mau berikan persembahan kita dan tentunya anak-anak boleh scan QR yang ada di sebelah sini. Minta tolong orang di rumah atau papa mama untuk memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Dan tentunya dengan hati senang, hati yang gembira, hati yang penuh dengan ucapan syukur karena kebaikan dan kasih Tuhan yang kita rasakan setiap hari. Sama-sama ya, kita berikan persembahan sambil naikkan pujian hati senang bersama dengan Lause Andrian dan Lause Malvian tentunya. Yuk sama-sama ya. Hati senang, hati senang, hati senang di dalam Tuhan. Bersuka cita selalu, berdoa senantiasa. Ucapkanlah syukur dalam segala perkara. Hati senang, hati senang, hati senang di dalam Tuhan. Bersuka cita selalu, berdoa senantiasa. Ucapkanlah syukur dalam segala perkara. Hati senang, hati senang,
senang di dalam Tuhan, bersuka cita selalu, berdoa senantiasa. Ucapkanlah syukur dalam segala perkara, bersuka cita selalu, berdoa senantiasa. Ucapkanlah syukur dalam segala perkara, dalam segala perkara. Oke, kita sudah menaikkan pujian dengan hati senang, bahkan memberikan persembahan. Sekarang tiba waktu untuk kita berdoa, menyerahkan untuk persembahan kita ya. Yuk lipat tangan, tutup mata, kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur, kami bersuka cita. Karena Tuhan, kami boleh merasakan kasih-Mu. Bahkan Tuhan sudah pelihara Papa dan Mama di dalam seluruh usaha dan pekerjaan mereka, sehingga semua kebutuhan kami dapat terpenuhi. Kami bersyukur Tuhan, kami melihat bagaimana Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Karena itu Tuhan, terimalah persembahan kami, berkatilah persembahan kami, dan pakailah persembahan kami untuk melayani Tuhan di sekolah minggu. Kami sungguh bersyukur dan kami serahkan persembahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke anak-anak, tiba waktu bagi kita semua untuk belajar firman Tuhan. Karena kita tahu bahwa firman Tuhan itu adalah hal yang sangat penting untuk kita. Kalau kita nggak pernah mau sungguh-sungguh belajar firman Tuhan, maka kita tidak tahu bagaimana caranya untuk senantiasa menyenangkan hati Tuhan dalam hidup kita. Karena itu yuk kita mau minta Tuhan ajarku mengerti kebenaran-Mu, mengerti firman-Mu. Tolong aku untuk sungguh-sungguh setia dan sungguh-sungguh taat melakukan firman-Mu dalam kehidupanku. Ya, kita naikkan pujian sama-sama bersama dengan Lause Malvian dan Lause Yunia. Kita siapkan hati untuk belajar firman Tuhan ya. Bapakku datang kepadamu, ucap syukur atas kebaikan-Mu. Sekarang ku buka telingaku,
isi hatimu, tentang isi hatimu. Oke, kita tentunya sudah siap untuk belajar firman Tuhan. Yuk, siapa nih ya yang akan menyampaikan firman Tuhan? Kalian lihat nanti siapa yang akan cerita. Siapkan hati karena kita mau Tuhan ubah kita. Oke, sampai jumpa di minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati Brave Kids semua. Bye. Aduh, gimana nih? Aduh, nanti mereka menemukan saya di sini. Aduh, bagaimana nih? Aduh, ini apa nih? Ini ruangan apa ini? Ini ruangan apa? Oh, ada ruangan di sini. Aduh, aku buka pintunya saja. Tapi ini ruangan anak-anak. Nggak apa-apa lah, nggak apa-apa. Yang penting pintu sudah terkunci. Aduh. Di sana. Oh, ada anak-anak Brave Kid GKY Citra. Oh, hai, halo. Selamat pagi, selamat hari Minggu Brave Kid GKY Citra. Aduh, tadi Lost Lady itu hanya pura-pura pretend ketakutan. Kenapa Lost Lady? Iya, karena hari ini Lost Lady mau cerita tentang orang-orang dewasa. Orang-orang yang sebenarnya hebat tapi ketakutan. Wah, siapa mereka ya? Siapa mereka? Kita harus baca di dalam Alkitab. Karena ini adalah true story. Tapi sebelumnya yuk kita berdoa ya. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari Minggu ini kami dapat kesempatan untuk belajar firman Tuhan lagi. Tuhan berkati kami supaya kami bisa mengerti firman Tuhan yang disampaikan. Bisa ingat-ingat dan bisa taat melakukan firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, yuk kita buka Alkitab di rumah, baca dalam firman Tuhan di dalam kitab Yohanes pasal ke-20 ayat 19 sampai 23. Sekali lagi Yohanes 20 ayat 19 sampai 23. Nah, mungkin yang lagi tidak punya Alkitab atau belum bisa baca, yuk kita baca sama-sama dan dengar sama-sama firman Tuhan di layar ini. Tada! Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu, datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada."
Nah, bagaimana firman Tuhan tadi? Apa yang dikatakan di dalam Alkitab? Ternyata setelah Yesus mati disalibkan, murid-muridnya melakukan apa? Wah, mereka bersembunyi, mereka ketakutan. Kenapa mereka takut? Mereka pikir, wah Tuhan Yesus yang hebat, Tuhan Yesus yang berkuasa, Tuhan Yesus yang pernah bangkitkan Lazarus yang mati. Kok sekarang dia juga mati? Wah, kepercayaan mereka mulai terguncang. Mereka mulai ragu, mereka mulai takut. Jangan-jangan kita juga akan ditangkap dan bisa mati seperti Yesus. Aduh, bagaimana ini? Akhirnya apa yang mereka lakukan? Mereka bersembunyi, berkumpul di sebuah ruangan, mengunci pintu-pintunya supaya jangan sampai ada tentara Roma yang menemukan mereka. Wah, luar biasa anak-anak. Padahal mereka itu sudah pernah bersama Yesus. Lihat Tuhan Yesus buat mujizat, 5 roti jadi 2 ikan. Lihat Tuhan Yesus menenangkan badai. Lihat Yesus menyembuhkan orang sakit. Bahkan melihat Yesus membangkitkan orang mati, yaitu Lazarus. Tapi mereka sendiri masih ketakutan ketika Yesus mati dan disalibkan. Sebenarnya Tuhan Yesus sudah pernah bilang, Yesus mati bukan karena Yesus tidak berkuasa. Yesus disalib bukan karena Yesus tidak berkuasa untuk melawan. Tapi sudah 3 kali Yesus ingatkan mereka bahwa Yesus memang harus disiksa, harus disalib, Yesus harus dianiaya. Yesus harus mati untuk mengalahkan maut, untuk menunjukkan kuasanya atas maut. Maut itu adalah kematian yang kekal. Supaya Yesus menunjukkan kemenangannya. Supaya orang-orang yang mengikutnya percaya dan tahu dan membuktikan betul Yesus adalah Tuhan yang berkuasa atas kuasa apapun. Termasuk kuasa yang paling ditakutkan, yaitu kematian. Wah, murid-murid takut, hati mereka tidak ada damai. Hati mereka penuh dengan ketakutan, tapi coba lihat. Waktu Yesus datang, Yesus tahu, Yesus bisa lihat apa yang di dalam pikiran dan hati mereka. Mereka sedang ketakutan, mereka sedang bingung. Tiba-tiba Yesus yang penuh kuasa itu, pintu-pintu yang dikunci dengan kuat itu, Yesus tidak buka. Tiba-tiba saja Yesus yang berkuasa itu bisa menembus ruang. Wah, tiba-tiba Yesus ada di situ. Tiba-tiba Yesus ada di tengah-tengah mereka. Dan satu perkataan ini yang membuktikan Yesus sangat menyayangi setiap murid-muridnya. Tuhan Yesus tahu apa yang ada di hati mereka, mereka takut. Yesus langsung bilang apa? Damai sejahtera bagi kamu. Yesus tahu yang mereka perlukan saat itu adalah apa? Sukacita, damai di hati mereka. Dan Alkitab tadi katakan apa? Saat itu mereka mulai merasa sukacita di dalam hati mereka. Ada sukacita. Bahkan Tuhan Yesus memberikan roh ke dalam mereka supaya mereka juga memiliki kuasa untuk menghadapi apapun di dalam hidup ini. Bahkan supaya mereka nanti bisa menjadi utusan Tuhan untuk memberitakan Injil tanpa rasa takut. Wah, luar biasa kan? Tuhan tahu. Nah, anak-anak, dari firman Tuhan ini yang kita baca, kita dengar tadi, kita mau diajarkan apa oleh Tuhan? Tuhan mau kita ingat bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit mengalahkan kuasa kematian. Sekali lagi yang pertama, bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit mengalahkan kuasa maut. Yesus lebih berkuasa atas kuasa maut. Karena walaupun Yesus mati selama 3 hari, tapi ia bisa bangkit kembali. Banyak orang hebat, mati, orang jagoan, mati tapi tidak bisa hidup kembali. Karena mereka tidak punya kuasa atas itu. Nah, anak-anak, Tuhan Yesus pernah bilang, firman Tuhan pernah ditulis di dalam Alkitab, dikatakan bahwa siapa yang mati di dalam Tuhan akan dibangkitkan juga dengan Yesus Kristus. Jadi anak-anak, kalau
ada rasa takut akan kematian. Siapa yang takut mati mungkin? Siapa yang takut, wah ini ada berita, ada bencana gempa bumi di sana, ada sakit penyakit di sini. Wah kita jadi takut, aduh nanti kalau aku mati bagaimana? Nah anak-anak, banyak orang, anak kecil, orang dewasa, orang tua. Banyak yang takut akan kematian. Kenapa? Karena takut mungkin kematian itu sesuatu yang mengerikan. Tapi kita lihat Tuhan yang kita percaya, Yesus yang kita percaya sudah menang atas kuasa maut. Tuhan Yesus mati dan sudah bangkit. Dan Yesus yang bangkit itu ia akan membangkitkan juga orang-orang yang percaya kepadanya. Jika mereka mati, mereka pun akan dibangkitkan kembali. Dan setelah dibangkitkan kembali, mereka akan hidup bersama-sama dengan Yesus di dalam kerajaan surga. Jadi apa yang harus kita ingat? Ingat, Tuhan Yesus berkuasa atas maut. Ingat, jangan takut akan kematian. Tidak ada orang yang tidak bisa mati. Semua bisa mati. Tapi ada yang berbeda. Orang yang percaya pada Tuhan sama orang yang tidak percaya pada Tuhan. Tuhan siapa? Tuhan Yesus. Karena apa? Tuhan Yesus sudah membuktikan dia lebih hebat dari maut. Dia bisa hidup kembali. Jadi siapa yang percaya kepada dia, jika mati nanti dia akan dibangkitkan kembali dan hidup bersama dengan Tuhan. Amin. Yang kedua, kita belajar apa di sini? Bahwa Tuhan Yesus bangkit untuk memberikan sukacita, damai sejahtera, menghilangkan ketakutan apapun itu. Nah lihat, tadi murid-murid takut akan apa? Takut kalau mereka ditangkap. Takut jangan-jangan mereka akan disiksa seperti Yesus. Takut ketahuan. Apa yang menjadi ketakutan kita membuat kita tidak ada damai di hati. Membuat kita tidak bisa bersuka cita. Sedangkan kalau kita tidak bisa bersuka cita, hidup kita rasanya tidak aman. Hidup kita rasanya tidak nyaman. Kalau hidup di dalam hati yang penuh ketakutan, bagaimana bisa sukacita? Jadi Tuhan Yesus bangkit, datang memberikan damai sejahtera supaya murid-murid Tuhan, orang-orang yang percaya padanya bisa mempunyai sukacita di hati. Karena itu anak-anak kita harus percaya bahwa hanya Tuhan Yesus yang bisa memberikan damai sejahtera di hati. Damai sejahtera yang walaupun mungkin ada yang menakutkan, tapi hati kita bisa tetap damai. Nah, apa yang harus kita lakukan? Pertama, percayalah kepada kuasa Tuhan Yesus Kristus. Percayalah bahwa damai yang mengalahkan ketakutan hanya yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Jadi apa yang harus kita lakukan? Mintalah damai sejahtera dari Tuhan. Di saat kita takut, di saat kita ragu, di saat kita bingung, mintalah damai sejahtera dari Tuhan. Untuk menghilangkan rasa takut di dalam hati. Rasa takut bisa datang kapan saja. Tapi kalau rasa takut itu sudah berlebihan, bisa bikin kita jadi orang aneh, orang bingung seperti murid-murid tadi. Mereka kunci pintu yang kencang-kencang. Mereka bingung. Kalau lama-lama di dalam ruangan, lama-lama di dalam rumah terkurung, mereka tidak bisa melakukan apa yang mereka bisa. Mereka tidak bisa melakukan pekerjaan mereka sehari-hari. Mereka tidak bisa pergi memberitakan Injil. Mereka tidak bisa melakukan hal yang wajar dalam hidup sehari-hari. Menjadi penghalang bagi hidup mereka. Hidupnya jadi tidak normal. Jadi yang kita perlukan di dalam hidup ini adalah damai. Tapi bukan damai yang omong kosong. Damai hanya yang pura-pura. Tapi damai yang sejati. Dan damai itu hanya akan datang dari Tuhan. Lihat murid-murid tadi. Mereka masih mengunci pintu. Tapi begitu Yesus ada.
Yesus buktikan Yesus bisa hidup kembali. Dan Yesus memberikan damai sejahtera, langsung rasa takut itu hilang dan mereka bisa bersuka cita kembali. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan Lost Lady dan anak-anak? Kita semua sudah mendengar, sudah tahu dari firman Tuhan bahwa Yesus sudah bangkit. Dan itu fakta, itu kenyataan. Apa yang dikatakan Alkitab ini adalah truth, adalah kebenaran. Itu sejarah, itu history yang tidak bisa dibuat. Ada orang bilang itu bohong, gak bisa. Gak ada yang bisa berkatakan begitu. Karena ada bukti-bukti yang nyata. Yesus sudah bangkit. Yesus bangkit untuk menunjukkan kepada semua orang yang percaya bahwa Yesus berkuasa atas maut. Bahwa Yesus mau memberikan damai sejahtera. Bahwa Yesus bangkit untuk memberikan kuasanya kepada semua murid-muridnya. Supaya waktu mereka diutus, mereka punya keberanian untuk memberitakan Injil. Sekali lagi, Yesus bangkit mengalahkan kuasa maut. Yesus bangkit memberikan damai sejahtera. Yesus bangkit memberikan kuasa supaya anak-anak Tuhan hidup di dalam keberanian yang benar. Keberanian terutama untuk memberitakan firman kepada dunia ini. Demikian firman Tuhan hari ini, kita harus ingat dan percaya. Hanya Yesus yang bisa memberikan damai sejahtera untuk kita. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami diingatkan kembali, jika kami ada rasa takut, kami tidak membiarkan rasa takut itu menguasai hati kami. Tapi kami membiarkan dan meminta damai sejahtera Kristus yang memerintah di hati kami. Damai sejahtera Yesus yang ada di hati kami. Supaya kami tidak takut lagi kepada kematian. Kami tidak takut lagi kepada hal apa saja yang menakutkan kami. Dan kami punya keberanian untuk hidup. Dan kami juga punya keberanian melakukan hal yang benar. Kami punya keberanian untuk memberitakan firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak yang di rumah, kita harus ingat supaya ingat terus, ada satu ayat hafalan yang anak-anak harus ingat. Di dalam Kolose pasal 3 ayat 15a. Kolose pasal 3 ayat 15a. Lost Lady akan bacakan untuk anak-anak di rumah supaya selalu ingat ini. Kolose pasal 3 ayat 15a yaitu berbunyi demikian. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Sekali lagi, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Amin. Tuhan Yesus memberkati Brave Kids. Bye-bye.